Perkenalkan, nama saya Marvin Edmondson. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bahan bakar padat. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari Prodi Teknik Mesin dari Universitas Sanata Dharma. Untuk apa itu bahan bakar padat sendiri? Bahan bakar padat adalah bahan bakar yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Bahan bakar ini umumnya berwujud padat dan tersedia dalam berbagai bentuk dan jenis. Dan cara memperoleh bahan bakar padat sendiri itu ada tiga. Yang pertama adalah penambangan langsung. Bahan bakar padat seperti batu bara dan besi diperoleh melalui proses penambangan langsung di lokasi yang kaya akan sumber daya tersebut. Dan kedua, proses pengolahan. Beberapa jenis bahan bakar padat seperti pelet kayu atau briket arang memerlukan proses perawatan khusus sebelum dapat digunakan. Yang ketiga, pengadaan dari produsen. Sebagian besar bahan bakar padat juga bisa dibeli langsung dari produsen atau pemasok yang memasok, yang memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar padat. Untuk jenis bahan bakar padat sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama batu bara. Batu bara salah satu contoh bahan bakar padat terbentuk dari proses geologi yang panjang. Yang kedua itu ada kayu. Kayu merupakan bahan bakar padat alami, telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Yang ketiga ada briket arang. Briket arang terbuat dari arang yang dimanfaatkan, merupakan bahan bakar padat dengan efisiensi tinggi. Dan yang terakhir ada pelet biomasa. Pelet biomasa seperti dari jerami atau serbuk gergaji adalah contoh bahan bakar padat terbarukan itu ramah lingkungan. Dan cara memproduksi bahan bakar padat sendiri itu ada penggalian dan pengolahan. Jenis produksi bahan bakar padat seperti batu bara melibatkan tahap jenis dan pengolahan untuk menghasilkan bahan bakar yang siap digunakan. Pengeringan dan pemadatan pada produksi briket arang atau pelet biomasa. Langkah-langkah pengeringan dan pemadatan dilakukan untuk mencapai kualitas bahan bakar yang optimal. Yang ketiga ada pengepakan dan distribusi. Setelah produksi selesai, bahan bakar dapat dikemas dan didistribusikan ke pasar atau konsumen melalui saluran distribusi yang tepat. Keuntungan atau penggunaan bahan bakar padat sendiri yaitu pertama, energi yang konsisten. Bahan bakar padat memberikan pasokan energi yang konsisten dengan performa yang dapat bergantung. Yang kedua itu penyimpanan yang mudah. Bahan bakar padat dapat dengan mudah disimpan dan diangkut, menjadikannya pilihan yang nyaman untuk digunakan dalam skema kecil maupun besar. Yang ketiga, mampu digunakan tanpa akses listrik. Bahan bakar padat seperti kayu atau arang dapat digunakan sebagai sumber energi tanpa memerlukan akses ke sumber listrik. Relatif murah dibandingkan dengan beberapa sumber energi lainnya. Bahan bakar padat dapat memiliki biaya yang relatif murah. Dan kelemahan penggunaan bahan bakar padat sendiri, yang pertama, emisi polutan. Proses pembakaran bahan bakar padat dapat menghasilkan emisi polutan seperti gas rumah kaca dan partikel berbahaya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Bahan bakar padat seperti batu bara merupakan sumber daya alam. Keterbatasan yang akan semakin menipis seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Dan yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Persediaan dan penggunaan bahan bakar padat dapat menyebabkan degradasi lingkungan termasuk deforestasi dan polusi udara. Perbandingan dengan bahan bakar lainnya. Untuk bahan bakar padat sendiri itu mudah dan didapatkan harga relatif murah. Menghasilkan asap dan abu, nilai kalor rendah. Untuk kelemahannya, untuk bahan bakar cair, keuntungannya itu nilai kalornya yang tinggi. Untuk kelemahannya itu harga relatif mahal, mudah terbakar, menghasilkan polusi. Untuk bahan bakar untuk bahan bakar gas, keuntungannya pembakaran lebih bersih, nilai kalor tinggi. Untuk kelemahan, infrastruktur khusus, resiko kebocoran, harga bisa fluktuatif. Untuk penggunaan bahan bakar padat di Indonesia, bahan bakar padat seperti batu bara masih menjadi sumber energi yang dominan, terutama dalam sektor pembangkit listrik.
Masa depan bahan bakar padat. Meskipun bahan bakar padat memiliki kelemahan tertentu dengan pengembangan teknologi dan kesadaran akan lingkungan yang semakin tinggi, upaya dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Untuk kesimpulannya sendiri, bahan bakar padat tetap menjadi salah satu pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan energi meskipun ada kelemahan dan ketergantungan tertentu yang harus dihadapi dalam penggunaannya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai keberlanjutan dan teknik yang lebih ramah lingkungan, bahan bakar padat dapat terus menjadi kontributor penting dalam memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Sekian untuk penjelasan saya tentang bahan bakar padat. Mungkin bisa membantu teman-teman menambah wawasan atau ilmu. Terima kasih.